Bayangkan bangun pada hari kemerdekaan Indonesia, mengira akan melihat lautan bendera merah putih seperti biasa, tetapi malah melihat bendera bajak laut hitam dengan tengkorak topi jerami berkibar di atap rumah, truk, dan perahu. Ini bukan film atau aksi cosplay. Ini nyata. Pada tahun 2025, masyarakat Indonesia menggunakan simbol dari anime populer One Piece untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemerintah, sebuah gerakan yang menjadi viral secara online dan menarik perhatian warga maupun pihak berwenang. Ikonik Jolly Roger, kru monkey di Luffy, yang biasanya identik dengan petualangan dan kebebasan, kini menjadi simbol pemberontakan sosial. Dan adopsi yang cepat dan luas ini mengejutkan ruang politik dan budaya. Bagi sebagian orang mungkin terlihat lucu atau simbolis, tapi bagi para pengunjuk rasa ini serius. Ini melambangkan perjuangan melawan korupsi, ketimpangan yang meningkat, dan dominasi pemerintah yang dirasakan berlebihan, sejalan dengan perjuangan di anime, di mana Luffy dan krunya melawan pemerintahan dunia yang otoriter. Awalnya gerakan ini muncul secara diam-diam di kalangan kelompok kecil mahasiswa, seniman, dan sopir truk, namun berkembang pesat ketika gambar bendera bajak laut menyebar di media sosial. Pada akhir Juli, bendera hitam muncul di seluruh negeri, berdampingan dengan bendera merah putih Indonesia, menciptakan protes yang visualnya mencolok dan menarik perhatian, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara global. Para ahli menjelaskan bahwa daya tarik simbol ini terletak pada resonansi naratifnya. Bagi banyak anak muda Indonesia, perjuangan Luffy untuk kebebasan mencerminkan keinginan mereka sendiri untuk menantang sistem yang mereka anggap lebih memihak elit daripada warga biasa. Kesulitan ekonomi, ketidakamanan pekerjaan, dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah telah memicu pemberontakan simbolis ini, mengubah frustrasi menjadi bentuk protes yang kaya secara budaya dan viral. Reaksi pemerintah beragam. Beberapa pejabat memperingatkan bahwa mengibarkan bendera bajak laut dapat berakibat hukum karena dianggap tidak menghormati simbol nasional. Tetapi Presiden Prabowo Subianto memilih pendekatan yang lebih hati-hati, membolehkan penggunaannya selama bendera merah putih tetap dihormati dan ditampilkan dengan benar. Terkadang pihak berwenang menyita bendera atau menghapus mural, namun tidak ada hukum eksplisit yang melarang penggunaan gambar fiksi. Para analis menyoroti bahwa upaya menekan gerakan ini justru dapat memperkuat ketidakpuasan daripada meredakannya, karena simbol ini sangat resonan dengan generasi muda. Ahli hukum mengatakan bahwa bentuk protes kreatif ini menyoroti cara baru anak muda terlibat secara politik, menggunakan humor, pop culture, dan konten viral untuk mengekspresikan ketidakpuasan serius. Fenomena ini bukan sekadar meme sementara, tetapi mencerminkan perubahan sosial di Indonesia, di mana generasi muda, terutama Gen Z, mencari cara untuk mengekspresikan diri yang menggabungkan budaya populer dengan aspirasi politik. Protes bendera One Piece membuktikan bahwa aktivisme tidak harus terbatas pada aksi jalanan atau pidato tradisional. Dengan mengadopsi ikon anime yang dicintai, masyarakat Indonesia menemukan cara menyampaikan pesan yang kuat, mudah dikenali, emosional, dan visual, menjadikan pop culture sebagai alat partisipasi sipil. Para ahli memperingatkan bahwa ini bisa menjadi awal era baru di mana bentuk protes yang kreatif dan memanfaatkan media menjadi norma, memanfaatkan jangkauan global media sosial untuk menyoroti ketidakpuasan lokal. Pengamat internasional juga memperhatikan, menunjukkan bahwa simbol dari hiburan global semakin digunakan sebagai alat perlawanan, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh Asia, di mana gerakan serupa muncul di kalangan anak muda yang frustrasi dengan korupsi dan kurangnya kesempatan. Inti dari gerakan ini adalah keinginan akan kebebasan, transparansi, dan keadilan, nilai-nilai yang universal,
namun memiliki makna unik dalam konteks Indonesia. Seiring cerita ini berkembang, pemerintah menghadapi keseimbangan yang rumit, berusaha mempertahankan otoritas tanpa menjauhkan populasi yang semakin mahir menggunakan kreativitas dan teknologi untuk menyuarakan pendapat mereka. Bendera bajak laut One Piece, yang awalnya sekadar simbol petualangan fiksi, kini menjadi lambang protes yang kuat, menunjukkan bagaimana seni, media, dan narasi dapat bersinggungan dengan politik nyata untuk menciptakan gerakan yang penuh semangat, subversif, dan berdampak. Bagi warga, mengibarkan bendera ini adalah tindakan keberanian, cara untuk berpartisipasi dalam dialog publik tentang pemerintahan, keadilan, dan identitas nasional. Bagi pemerintah, ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk lebih memahami aspirasi generasi muda dengan pendekatan yang lebih halus daripada metode tradisional. Gerakan protes ini menekankan kekuatan simbol, pentingnya perspektif generasi dalam wacana politik, dan bagaimana cerita, bahkan dari dunia fiksi, dapat menginspirasi aksi nyata. Protes bendera One Piece di Indonesia adalah pengingat hidup bahwa perbedaan pendapat bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, dan budaya populer bisa menjadi sarana luar biasa untuk mengekspresikan isu sosial dan politik yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Ketika gambar-gambar bendera bajak laut hitam terus muncul di media sosial, dibagikan oleh pendukung maupun pengamat, cerita ini menarik perhatian global, memicu diskusi tentang kebebasan berekspresi, aktivisme anak muda, dan masa depan partisipasi sipil di Indonesia. Gerakan ini menolak diabaikan, menggabungkan imajinasi dengan politik, menjadikan ikon anime yang dicintai sebagai seruan bagi mereka yang mencari perubahan, transparansi, dan harapan di tengah tekanan ekonomi dan politik. Dampaknya jelas, bahkan ikon fiksi dapat memicu percakapan, membangkitkan solidaritas, dan menyoroti frustrasi generasi yang tidak mau diam. Bendera One Piece telah melampaui asalnya sebagai simbol hiburan untuk menjadi pernyataan budaya dan politik, mendefinisikan ulang bagaimana protes terlihat di abad ke-21 dan menunjukkan bahwa kreativitas serta literasi media semakin menjadi alat penting dalam perjuangan untuk suara, representasi, dan akuntabilitas.